Halo, jumpa kembali kita di channel obrolan manajemen dan bisnis. Topik pembahasan kita kali ini yaitu menerapkan succession planning. Pada setiap organisasi senantiasa terdapat unit kerja yang strategik atau bergantung pada industrinya, maka core unit dalam organisasi adalah unit yang memiliki peran tinggi untuk mencapai sasaran perusahaan. Selain itu, terdapat unit pendukung atau supporting unit yang berperan mendukung core unit agar dicapai produktivitas yang tinggi. Organisasi secara keseluruhan membentuk sistem kerja yang harus berkembang dan berkelanjutan tanpa terputus. Untuk itu, manajemen harus memastikan kesinambungan dan ketersediaan sumber daya manusia baik pada core unit dan juga supporting unit. Untuk itu, perlu diterapkan succession planning atau rencana pergantian pimpinan dan juga spesialis saat terjadi posisi vacant. Bila terdapat posisi penting yang vacant atau kosong dan tidak ada penggantinya, maka timbul risiko terganggunya bisnis. Oleh karena itu, succession planning harus dilakukan untuk tingkat pimpinan dan spesialis, khususnya pada unit yang berperan penting dalam perusahaan. Manajemen perlu memastikan kecukupan qualified SDM dan kesiapan untuk pergantian personel agar tidak vacant. Bagaimana menerapkan succession planning? Berikut adalah langkah kerja dalam melakukan succession planning. Pertama, membentuk succession committee bertugas menetapkan unit, posisi struktural dan spesialis yang strategis. Komite juga perlu menetapkan 6-8 skill area yang dikuasai pada struktural dan spesialis yang strategis tersebut. Skill area yang dikuasai harus selaras dengan kebutuhan kompetensi jangka panjang perusahaan. Kedua, seluruh jajaran pimpinan perusahaan perlu melakukan identifikasi potensi dan kesiapan personel dalam jajarannya untuk menggantikan posisi yang lebih tinggi bila mana terjadi posisi vacant. Identifikasi setiap karyawan potensial meliputi kekuatan, kelemahan, keahlian yang dimiliki, pengalaman yang telah dilakukan, dan prestasi yang dicapai. Ketiga, proses identifikasi potensial karyawan difasilitasi oleh komite dalam forum khusus yang diselenggarakan secara reguler. Forum perlu menyepakati ranking atas potensial karyawan dan masa waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan diri. Masa waktu kesiapan karyawan dapat ditentukan dalam 4 klasifikasi, yaitu saat ini siap, siap dalam 6-12 bulan mendatang, siap dalam 1-2 tahun mendatang, dan siap di atas 2 tahun. Keempat, komite memastikan tersusunnya Individual Development Program atau IDP bagi setiap karyawan yang masuk dalam daftar potensial. Dalam IDP diuraikan rencana pengembangan kompetensi teknis dan soft skill yang diperlukan bagi setiap potensial karyawan. Berikut penentuan coach atau mentor yang membimbingnya. Kelima, komite dan manajemen memonitor perkembangan dan kesiapan seluruh potensial karyawan tersebut melalui 360-degree evaluation system, khususnya karyawan pada posisi struktural. Manajemen perlu menetapkan kriteria succession planning dan memastikan bahwa seluruh potensial karyawan tersebut comply. Proses succession planning dilakukan sejalan dengan proses talent management yang telah dibahas dalam video terpisah.
Dengan melakukan talent management dan succession planning secara utuh, maka perusahaan akan dapat beroperasi secara sustainable dan senantiasa memiliki potential employee pipeline atau ketersediaan resources yang mencukupi. Semoga talent management dan structural planning ini dapat diterapkan dalam perusahaan. Dan perlu diingat bahwa manajemen SDM adalah tanggung jawab seluruh jajaran pimpinan perusahaan. Demikianlah inti penjelasan pada topik menerapkan succession planning. Bila ada pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.